Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Hermawan dengan NIM 1312475610. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan CSS yang sangat penting tentunya pada desain sebuah website. Tentunya nanti agar tampilan pada suatu web lebih enak dilihat atau lebih responsif. Apa sih sebenarnya CSS itu ya? Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai CSS. CSS sendiri adalah singkatan dari Descending Style Sheet. CSS juga menjelaskan bagaimana elemen HTML yang akan ditampilkan pada layar kertas atau di media lainnya. CSS juga menghemat banyak pekerjaan untuk membuat desain web dari struktur elemen HTML. Dalam hal ini CSS juga berfungsi untuk mengontrol tata letak ya beberapa halaman web sekaligus. Style sheet eksternal juga nantinya akan disimpan dalam file CSS. Di sini juga ada demo dari Witrischool. Boleh kita lihat. Tentunya kita akan bertanya terlebih dahulu, mengapa sih kita menggunakan CSS? CSS digunakan tentunya untuk menentukan gaya ya dari sebuah halaman web. Jika kita kalau ingin membuat web ya tentunya kita harus mendesain web tersebut. Bukan hanya desain saja, pada CSS itu tata letak juga dan variasi layar untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. HTML tidak pernah dimasukkan untuk berisi tag atau untuk memformat halaman web. HTML untuk menggambarkan isi dari sebuah halaman web nantinya. Di sini penggunaan struktur HTML juga bisa dibungkus dengan CSS ya, agar lebih rapih dalam mendesain suatu halaman web. Kalau kita lihat di sini ada CSS solve a big problem, yang mana CSS ya, soal masalah besarnya. Di sini tuh Witrischool H1 ini adalah heading dan P ini ada P itu artinya paragraf ya dalam struktur dari tag HTML. Ini adalah sebuah paragraf. Di sini dijelaskan pada Witrischool ketika tag seperti font dan atribut warna ditambahkan ke spesifikasi HTML 3.2, banyak memenuhi mimpi buruk bagi pengembang sebuah web, karena pengembang situs web yang besar yang jumlahnya cukup banyak, dimana penggunaan font dan warna informasi yang ditambahkan ke setiap halaman menjadi proses yang sangat panjang dan mahal. Oleh karena itu penggunaan CSS ini sangat penting ya, karena lebih mempermudah dalam mendesain sebuah halaman web. Lalu untuk mengatasi masalah ini
World Web Consortium WTC menciptakan CSS. CSS itu sendiri diciptakan untuk menentukan gaya dokumen, tidak isinya. Jadi di sini pengguna CSS cuma hanya untuk membuat gaya dari sebuah dokumen yang tidak berisi ya, pada hanya cukup di dokumennya saja. Lalu nanti struktur sendiri itu dibuatnya dengan menggunakan HTML. Di sini dalam HTML 4 dan kemudian semua format harus dihapus dari halaman HTML dan disimpan di file CSS yang terpisah. CSS juga menyimpan banyak kerja ya. Didefinisikan di Wiki School ini, gaya biasanya disimpan dalam file CSS eksternal sebagai nantinya file CSS ini disimpan dalam file CSS file gaya style eksternal. Kita dapat mengubah tampilan seluruh situs web dengan mengubah hanya satu file. Lalu pertama-tama kita masuk kepada menu dari Wiki School ya, CSS referensi. Saya akan sedikit menjelaskan. Nah, atribut apa aja sih yang ada dalam CSS? Di dalam CSS banyak sekali atribut-atribut yang sangat membantu tentunya dalam kegiatan mendesain web. Saya akan menjelaskan beberapa atribut dari CSS. Oke, saya akan jelaskan. Nah, CSS di sini banyak sekali ya. Ada atribut-atribut CSS property group. Nah, bisa kita lihat ada color, background, banyak sekali di sini. Lalu di sini juga ada color properties. Dengan property ada color, ada opacity, ada background, dan border properties. Banyak sekali atributnya, bisa kita lihat di sini. Lalu di sini juga ada basic box properties dengan atribut-atributnya dan penjelasannya. Lalu juga ada flexible box layout, ada property, ada argument content, argument item, dan deskripsinya ya, bisa kita lihat di sini. Lalu ada text properties dengan propertinya dan penjelasannya juga. Lalu ada text decoration properties. Di sini juga ada propertinya, ada font properties, ada writing modis properties, ada table properties, lalu ada list counter properties, animation properties, transform properties, transition properties, ada juga basic user interface properties, ada multi column layout properties, lalu ada page media, ada generate content for page media, lalu ada filter effect properties, juga ada image value, ada image value, ada replace content, ada masking properties, ada spec properties, markup properties. Banyak sekali sini atributnya. Oke, saya akan menjelaskan atribut ini. Ini beberapa saja ya.
atribut CSS, ada azimut. Itu digunakan untuk memberikan kesan bahwa suara tersebut berasal dari arah horizontal tertentu. Ada juga font size, digunakan untuk menentukan ukuran font. Lalu ada font height, digunakan untuk ketebalan huruf. Lalu ada font family, digunakan untuk memilih jenis font. Kalau ada font style, digunakan untuk membuat font italic atau tidak ya. Ada juga text decoration, digunakan untuk mendekorasi teks. Ada direction, digunakan untuk mengatur direksi teks. Lalu ada text shadow, digunakan untuk menambah bayangan pada teks. Ada text transform, digunakan juga untuk menentukan postur kecil huruf ya. Juga ada letter spacing, yang mana digunakan untuk menentukan tinggi baris di antara teks. Lalu juga ada text alignment, digunakan untuk mengatur posisi teks ya. Jika kita lihat di Word juga tentunya ada text alignment ya. Di sini tuh ada ya, pokoknya samalah seperti di Word, ada rata kiri, rata kanan, ada rata tengah, dan kanan dan atas, justify. Lalu ada text indent, digunakan untuk mengatur indent baris pertama. Ada vertical alignment, digunakan untuk mengatur posisi teks pada elemen secara vertikal. Lalu juga ada color, digunakan untuk mengatur warna teks yang dibuat. Lalu ada background image, digunakan untuk menentukan lokasi file ya, tentunya akan dijadikan background image. Ada background color, digunakan untuk menentukan warna latar belakang elemen HTML. Lalu ada background refresh, digunakan untuk menentukan perulangan penampilan image. Lalu ada background position, menentukan sebuah posisi dari background ya teman-teman. Juga ada background attachment, digunakan untuk menentukan apakah background dapat di scroll bersama dokumen ataukah tidak. Lalu ada background, digunakan juga untuk menentukan apakah background dari sebuah nanti struktur HTML. Lalu ada border property, ini digunakan ya untuk membuat bingkai di sekitar elemen. Ada border width, digunakan juga untuk menentukan ketebalan bingkai. Lalu ada border style, digunakan untuk menentukan bentuk bingkai. Lalu ada border color, digunakan untuk menentukan warna bingkai. Lalu di sini juga ada border top, digunakan untuk mengatur jenis style border pada bagian atas selektor ya. Lalu ada border bottom, digunakan untuk mengatur jenis style border pada bagian bawah selektor. Lalu juga ada border left, digunakan untuk mengatur jenis style border pada bagian kiri selektor. Lalu ada border right, digunakan juga mengatur jenis style border pada bagian kanan selektor. Lalu ada border collapse ya, menentukan apakah sel table harus memiliki perbatasan mereka sendiri atau berbagi perbatasan. Ada list style type, digunakan untuk memilih bentuk list yang akan digunakan pada poin-poin teks. Lalu ada list style image, digunakan untuk mengganti bentuk list standar dengan image atau icon sesuai keinginan kita. Lalu juga ada list style position, digunakan untuk mengatur posisi list apakah secara inside atau outside. Kalau menggunakan inside maka list akan ditampilkan ke dalam, sedangkan kalau outside list akan ditampilkan keluar. Lalu ada clear, digunakan untuk menghentikan elemen dari membungkus seluruh elemen mengambang. Lalu juga ada clip untuk menentukan area yang akan diberikan suatu efek. Lalu ada konten, di sini digunakan untuk memasukkan isi sebelum ya ataupun sesudah elemen. Lalu ada kursor, juga digunakan untuk menentukan jenis kursor yang akan digunakan. Ada orphans, menentukan jumlah minimum baris paragraf yang harus ditinggalkan di bagian bawah halaman
ketika halaman web dicetak. Nah, di sini juga ada overflow, menentukan apakah isi dari elemen blok level tentunya dipotong ketika lebih besar dari elemen induk. Juga ada pitch, menentukan rata-rata pitch frekuensi dari suara yang berbicara. Lalu ada stress, mengontrol jumlah infeksi yang dihasilkan ya, tentunya dari penada stress. Lalu ada table layout, menentukan lebar dari table yang akan dihitung. Ada visibility, menentukan apakah elemen tersebut terlihat. Juga ada volume, dimana menentukan rata-rata dari sebuah suara volumenya. Dan juga ada height, tinggi, menentukan tinggi suatu elemen. Lalu ada width, menentukan lebar ya dari suatu elemen. Lalu juga ada margin, digunakan juga untuk memberikan spasi di sisi luar elemen. Lalu ada padding yang digunakan untuk memberikan spasi pada sisi dalam sebuah elemen. Nah, itulah sedikit atribut CSS ya dan fungsinya. Kalau ada yang salah mohon dimaklumi juga ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Oke ya, pertama-tama saya akan membuka aplikasi text editor saya menggunakan Sublime Text ya. Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih menggunakan script dari sebuah CSS ya, pada elemen HTML nantinya ya, yang akan ditampilkan di sebuah browser seperti apa sih. Oke, kita lihat sama-sama. Di sini saya sudah mempunyai sebuah coding dari struktur HTML ya, bisa dilihat di sini. Saya membuat sebuah layout sederhana ya, dan saya di sini memberikan title dengan title dengan saya membuat layout. Lalu di sini ada link tipe. Link tipe ini nantinya akan mendeklarasikan atau menghubungkan antara struktur HTML ini dengan file CSS. Nah, di sini bisa kita lihat seperti ini penulisan dari sebuah CSS. Link tersebut ini nantinya akan mencari file dari CSS kalau kita sudah buat dan menyimpannya pada komputer kita ya. Di sini juga ada, di sini HRHP ini berfungsi untuk memanggil file CSS. Nah, sini saya membuatnya dengan nama Bambang Hermawan .css. Nah, kalau di dalam body ya, di sini ada div ID wherever. Mengapa di sini saya memberikan div ID? Oke, saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan lebih dahulu ya. Selector ID selector ID itu sebenarnya sering kita temui dengan pada setiap elemen website, seperti sebagai variabel ya, itu sebuah nama
yang mempunyai isi atau nilai, atau bisa juga diartikan sebagai nama dari elemen ya, walaupun ada sendiri ya propertinya yang khusus mengatur nama dari elemen tersebut. Kita juga bisa menggunakan di kelas juga ya, tapi saya di sini lebih menyukai menggunakan div ID. Selektor ID ini adalah selektor yang hanya bisa dimiliki oleh satu elemen saja ya pada halaman website. Sama halnya sih seperti national ID atau nomor KTP yang biasanya ya kalau dapat dimiliki oleh satu orang saja. Jadi div ID ini hanya dimiliki satu saja dari bagian di server HTML sendiri ya. Berikutnya sebenarnya ada juga syarat ya untuk menggunakan selektor ID ini. Yang pertama sih ya, pemberian ID pada suatu elemen boleh menggunakan kata atau angka apa saja. Juga terserah teman-teman. Div ID ini bisa menggunakan angka dan sebuah kata. Lalu yang kedua juga ya, menurut saya tidak boleh ada ID lebih dari satu. Yang begitulah aturan di CSS, jadi dia tidak boleh ada ID lebih dari satu. Lalu juga tidak boleh diawali oleh angka, terus juga tidak boleh mengandung spasi karakter seperti ini nih. Nah ini tidak boleh ya tentunya. Oke. Tulisan pada HTML ya, div ID, div ID header. Oke, tadi mengenai div ID ya, sini ada div ID wherever. Terus juga saya membuat div ID header yang mana nantinya div ID header sidebar, lalu div ID body, lalu juga ada div ID footer. Ini nantinya akan berkumpulkan pada bagian CSS. Nah itulah ya penulisan pada HTML pada selektor div ID. Pada contohnya ini yang saya buat, nanti penulisan style atau CSS nya itu diawali dengan karakter tanda pagar ya, kemudian diikuti ID nya. Jadi kalau di HTML kita tulis div ID wherever, terus kita buat juga div ID header, div ID body, sidebar ya. Nanti kita akan menghubungkannya dengan tanda pagar ini, pagar wherever, terus juga ada pagar header, pagar sidebar. Nah itulah penulisannya pada sebuah file CSS. Oke, di sini saya telah membuat width, yaitu pada div ID wherever saya membuat width besar dari satu halaman ya, adalah dengan 100% dengan marginnya 0. Saya memberikan otomatis
Lalu di sini juga ada di header ya, saya memberikan background dimana saya mendapatkan angka dari color background ini. Kita bisa menggunakan Photoshop juga, bisa ngeliat untuk melihat angka dari sebuah warna. Namun saya biasanya sudah mempunyai angka-angka ini, saya biasanya menyimpan di komputer saya agar saya mempermudah jika saya ingin mendesain suatu halaman website. Di sini juga ada color, juga saya menggunakan color dengan angka seperti ini. Lalu text alignment ya, saya menggunakan center untuk membuat heading 1 ini berada di tengah. Lalu ada padding 10 pixel. Lalu ada font pemilih untuk menentukan jenis dari sebuah kata ya di dalam heading ini, mengubahnya menjadi century. Lalu di sini saya mengganti ID sidebar dengan lengthnya tinggi dari situ. Lainnya saya memberikan 30 pixel. Lalu juga saya menggunakan background color, dimana saya memberikan angka warnanya seperti ini. Juga ada tingginya, saya memberikan sidebar 500 pixel. Lalu ada besarnya, saya memberikan 200 pixel. Ada plot dimana sidebar ini nantinya akan ada sebelah kanan atau kiri. Kita bisa mengatur sesuai selera kita, mau ditaruh di kiri atau kanan ya, tergantung selera masing-masing ya. Lalu sini saya memberikan paddingnya dengan 5 pixel. Lalu juga saya memberikan text alignment dengan center. Saya akan memberikan suatu teks dengan nilai tengah. Lalu saya juga punya div ID body, yaitu saya memberikan atributnya, besaran dari atributnya 350 pixel. Lalu ada plot, saya memberikan nilainya dengan jadi nantinya dia akan ada di sebelah kiri ya. Lalu saya juga memberikan paddingnya dengan 10 pixel. Lalu juga saya di sini punya div ID footer. Saya memberikan background color dengan angka seperti ini. Lalu juga ada color, saya memberikan dengan angka seperti ini. Lalu ada color boot untuk menyesuaikannya nantinya footernya, dengan nilainya itu boot ya. Lalu di sini juga saya memberikan text alignmentnya dengan nilai center itu rata tengah. Ini memberikan paddingnya dengan 25 pixel. Nah, itulah contoh script CSS yang telah saya buat sebelumnya. Oke, saya akan kasih lihat juga. Jadi
saya memberikan namanya index HTML ya pada satu folder yang memberikan nama Bambang Hermawan CSS. Nah, CSS ini yang akan yang kita taruh sebelumnya di link tipe text CSS style set lalu harap. Nah, Bambang Hermawan ini nantinya akan mencari suatu file CSS nya. Penulisannya seperti ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Lalu kita lihat lagi ke dokumen ya. Oke, seperti itulah saya akan menunjukkan tampilan dari halaman layout yang telah saya buat. Oke, saya akan coba. Ya. Ya, ini sudah kelihatan. Nah, inilah halaman layout yang telah saya buat. Setelah saya buat ya, seperti ini. Ini adalah kepala header ya, dengan saya berikan nama username saya. Lalu ada sidebar. Ini saya memberikannya di tadi saya memberikannya di kiri. Sidebar saya memberikan di kiri, lalu saya berikan halaman untuk postingnya, halaman untuk posting ya. Dari ini nantinya halaman dari ini untuk menulis suatu posting. Lalu juga ada footer. Di sini adalah penulisan hak cipta kita yang biasanya pada halaman website itu untuk membuat tulisan hak cipta kita. Oke, segitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua bermanfaat. Salam IT. Sampai jumpa.